Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel aku, Putri Kamaladewi, YouTube channel ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu di dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu di dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mengklik menonton video aku. Semoga tetap enjoy di video aku sampai detik terakhirnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, di vlog kali ini aku pengen sharing kegiatan aku, yaitu budgeting bulanan. Dan ini adalah video pertama aku ya untuk budgeting. Dan di sini aku tuh cuma pengen sharing sedikit aja gimana cara aku mengatur keuangan di setiap bulannya. Sebenarnya aku menerapkan sistem budgeting itu udah selama 7 tahun ya teman-teman, atau sejak aku tinggal berpisah dari orang tua. Karena kalau kita udah punya rumah sendiri gitu, itu tuh berasa banget ya setiap pengeluarannya. Karena kita tuh udah mengeluarkan budget untuk listrik, kemudian ada PDAM, belum lagi untuk kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Jadi kalau semuanya nggak kita perhitungkan dengan baik atau kita tempatkan di posnya masing-masing, itu tuh pasti boncos banget ya teman-teman. Oke, di sini aku sedang menata uang cash yang kemarin aku ambil setelah suamiku gajian, karena pos pendapatan aku tuh cuma satu pintu gitu ya dari gaji suami. Uang cash di sini aku pergunakan untuk semua pembelian atau pembayaran yang menggunakan uang tunai. Dan ada juga beberapa uang yang memang gak aku ambil ya, karena pembayaran juga bisa melalui online atau transfer. Oke, dalam budgeting setiap bulannya, di sini aku memakai satu binder untuk pencatatan pengeluaran aku. Kemudian ada juga satu binder kecil untuk saving challenge, dan juga aku menggunakan satu dompet budgeting. Dan di sini aku akan mulai untuk mencatat bagaimana budgeting aku bulan ini. Dan di sini tuh aku tuh enggak dihias-hias banget ya untuk budgetingnya, karena aku tuh nggak jago dalam menghias budgeting seperti teman-teman yang lainnya. Jadi di sini aku cuma menuliskan untuk bulan dan juga tahunnya. Di sini aku cuma pakai garis 2 aja ya untuk menandakan bahwa ini adalah tanda untuk bulannya. Oke, yang pertama aku tulis di sini adalah saving. Jadi untuk saving itu adalah untuk tabungan-tabungan aku ya teman-teman. Dan di sini aku tuh ada 4 kategori tabungan, yaitu yang pertama adalah tabungan umroh atau haji, kemudian ada juga tabungan dana darurat aku, kemudian tabungan pendidikan dan juga tabungan renovasi rumah. Dan dari beberapa tabungan ini aku tuh nggak bisa sebutkan ya berapa tabungan aku untuk masing-masingnya. Di sini aku yang bisa sharing adalah untuk tabungan pendidikan anak-anak, dimana pendidikan anak-anak ini aku tuh ada 3 bagian gitu ya teman-teman. Tadinya aku udah mempersiapkan untuk TK Tama, SD Tama, dan juga untuk SMP Kakak Una. Jadi di sini aku cuma ada 2 bagian aja, 2 saving challenge, yaitu untuk SD-nya si Tama dan juga untuk SMP-nya Una, yaitu masing-masing 300.000. Jadi totalnya adalah 600.000. Kemudian di sini aku untuk giving, yaitu giving adalah 1 untuk orang tua dan juga 2 untuk sedekah. Dan untuk nominal juga di sini aku nggak bisa sharing ya berapanya, tapi ini adalah 2 kategori yang aku masukkan di dalam giving. Oke, dilanjut di sini living, aku masukkan belanja bulanan, belanja mingguan, dan juga belanja harian. Kemudian ada listrik, PDAM, dan juga wifi. Kemudian SPP dan ojek sekolah kakak Una, gas, galon, telur, dan buah. Kemudian dana tak terduga dan juga untuk biaya jalan-jalan. Oke, untuk belanja bulanan biasanya aku bulatkan sebanyak 1 juta. Kemudian untuk belanja mingguan juga 1 juta untuk aku bagi sebanyak 5 minggu. Belanja harian atau untuk jajan-jajan 300.000. Listrik 600.000, kemudian wifi 400.000 dan juga PDAM sebanyak 100.000. Kemudian ada SPP Kakak Una yaitu 425.000 tapi ditambah ekskul jadi bulat 500.000. Kemudian ada juga ojek sekolahnya sebanyak 250.000. Kemudian di sini ada budget bensin sebanyak 250.000. Jadi untuk bensin itu sebenarnya untuk mobil dan juga motor ya teman-teman. Tapi misalnya nggak cukup, biasanya aku ambil dari dana tak terduga.
Kemudian di sini juga ada untuk gas 115.000 dan juga untuk galon aku budgetkan 100.000 per bulannya. Untuk telur aku budgetkan 250.000, buah 300.000, dana tak terduga 300.000, dan juga untuk fun atau untuk jalan-jalan sebanyak 500.000. Oke teman-teman, jadi inilah yang bisa aku sharing ke teman-teman semua, yaitu budgeting aku yang bagian living, karena ini adalah kebutuhan untuk rumah tangga aku di dalam setiap bulannya. Oke, karena dari daftar budgeting ini nggak semuanya itu uang cash ya. Jadi di sini aku tandai mana saja yang uangnya itu masih ada di dalam ATM. Karena biasanya pembelanjaan atau pembayarannya itu bisa melalui transfer atau online. Sebelumnya aku mohon maaf banget kalau ini tuh bukan bermaksud pamer ataupun ria ya teman-teman, tapi ini aku pengen sharing sedikit aja bagaimana cara aku mengatur keuangan. Dan untuk saat ini inilah daftar budgeting aku. Di sini juga aku nggak ada bermaksud untuk menggurui ya teman-teman. Di sini aku hanya sharing aja bagaimana cara aku dalam budgeting. Jadi aku tuh cuma pakai binder ya untuk mencatat budgeting aku. Kemudian di sini aku ada juga binder kecil untuk saving challenge dan juga ada dompet budgetingnya. Oke, di sini aku udah mulai mau memasukkan uang untuk belanja mingguan. Jadi untuk belanja mingguan itu aku tuh di sini ada 5 minggu ya teman-teman. Jadi masing-masing setiap minggunya aku isi dengan 200.000. Belanja mingguan ini biasanya aku pergunakan untuk beli lauk gitu ya. Jadi untuk belanja mingguan sayur, lauk semuanya dari uang ini. Sebelumnya aku membagi belanja mingguan itu 4 minggu ya teman-teman, tapi aku ngerasanya malah lebih boros gitu, karena kan kadang ada yang setiap bulannya itu nggak cukup 28 hari ya, misal lebih. Jadi mendingan aku bagi 5 aja menjadi 200.000 per minggunya. Jadi misalkan ada yang kurang aku ambil di minggu selanjutnya, atau misalkan emang lebih ya itu masih bisa untuk saving challenge. Dan untuk belanja harian itu aku simpen untuk jajan-jajan gitu ya teman-teman. Misal hari ini pengen jajan bakso atau jajan mie, itu aku ambilnya di jajan harian. Oh iya, tadi itu aku ada arisan keluarga ya teman-teman, tapi karena ini bulan Mei itu tuh aku nggak ada budgetingnya, karena arisan keluarga aku tuh setiap di bulan-bulan genap. Dan untuk iuran sampah bulan ini tuh nggak aku budget juga, karena aku tuh udah bayar setiap 3 bulan sekali ya teman-teman, jadi biar sekaligus gitu. Tiap bulan Januari, April, kemudian Juli dan juga September itu tuh aku budgetin 100.000 lebih untuk uang sampah. Untuk gas aku budget 115.000 karena aku pakai gas yang pink, tapi karena aku nggak ada duit 15.000, jadi tadi itu aku isi 120.000 ya, dan galon aku isi 100.000. Kemudian ini untuk uang bensin aku budgetin 250.000. Untuk nominal budgeting setiap bulan itu aku tuh kadang berubah-ubah ya teman-teman, dan juga kadangan juga daftar budgetingnya itu bertambah sesuai dengan kebutuhan di setiap bulannya. Contoh kadang kayak di SPP-nya Kakak Una, di sini kan aku budgetin 500.000, tapi biasanya kadang taekwondonya itu hanya setengah bulan ya teman-teman. Misal karena ada libur sebanyak 2 minggu. Jadi biasanya enggak 500.000 gitu ya untuk bayar SPP-nya, tapi bisa 450.000 aja. Lain hal dengan ojek sekolah, meskipun full atau enggak full dalam 1 bulan sekolah, aku tetap bayar ojek 250.000 ya. Oke, untuk gift dan juga jalan-jalan tadi itu aku skip ya, karena uangnya itu memang aku khususkan untuk di ATM aja. Dan ini aku mau isi untuk pos buah-buahan. Kalau untuk buah-buahan biasanya untuk minggu pertama di awal bulan itu tuh masuknya di belanja bulanan ya, karena biasanya kan belanja di supermarket itu tuh sekalian juga belanja untuk buah-buahannya. Jadi insya Allah budget 300.000 untuk buah-buahan ini cukup gitu untuk kami sekeluarga. Oke, tadi untuk budget jamu juga aku skip karena jamu aku tuh masih ada 2 botol, jadi bulan ini aku nggak beli. Dan ini untuk budget telur itu setiap bulannya 250.000 ya teman-teman, karena kadang tuh harga telur itu turun naik. Pokoknya aku budgetin 250.000. Dan untuk roti bulan ini nggak aku budgetin ya, karena bisa masuk di belanja harian aja.
Oke, isi-isi dompet budgeting udah selesai. Ini saatnya aku pengen isi saving challenge aku. Jadi di sini aku ada beberapa contoh tabel untuk saving challenge aku. Contohnya di gambar yang ini tuh untuk TK-nya Tama ya teman-teman. Tapi alhamdulillah di bulan April kemarin tuh aku ada rezeki. Jadi ini bisa aku penuhin untuk setiap kolomnya. Dan jika uang aku tuh cukup ya untuk aku beliin 1 gram logam mulia, biasanya tuh langsung aku beliin 1 gram logam mulia. Next untuk selanjutnya di sini ada untuk saving challenge SD-nya Tama ya. Setiap bulannya aku isi sebanyak 300.000. Nah, di sini yang 1.200.000 sebelumnya itu tuh udah aku beliin juga LM ya, gabung dengan uangnya untuk SMP-nya si Una. Jadi pokoknya setiap uangnya itu bisa aku belikan logam mulia, aku tuh langsung beli logam mulia ya teman-teman. Karena aku tuh pengen mencegah inflasi gitu ya, karena berasa banget tahun kemarin sama tahun ini tuh harga emas tuh bedanya tuh sampai 200 ribuan gitu ya teman-teman. Jadi daripada kita cuma ngumpulin uang, mendingan kita simpan berupa logam mulia. Dan setelah dompet budgeting selesai, saving challenge juga selesai, ini ternyata uang cashnya itu lebih ya teman-teman. Biasanya tuh aku simpan dulu di dompet khusus, belum aku pakai-pakai, ataupun kadang bisa juga aku setor tunain lagi untuk masuk ke dalam rekening. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Semoga video aku yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, jangan lupa untuk selalu support YouTube channel aku ya dengan like, komen positif, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.